Hai semua, perkenalkan nama saya Nabila dari Mahir 52 dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang liberalisme untuk memenuhi tugas akhir semester 2, yang dimana liberalisme merupakan materi mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional. Kalau kalian penasaran, ikutin terus. Berdirinya liberalisme berawal dari peristiwa berakhirnya Perang Dunia Pertama, yaitu bubarnya komunisme Soviet. Perspektif liberalisme berawal ketika Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengusulkan ide untuk membentuk Badan Kolektif Keamanan yang pada saat itu dikenal dengan Liga Bangsa-Bangsa untuk menjaga keamanan dunia. Dalam perspektif PBB itu, kaum liberalisme menginginkan agar keamanan dunia dapat tercapai melalui semangat perdamaian yang diperjuangkan melalui badan kolektif. Nah, di sini ada yang tahu nggak liberalisme itu apa? Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Pendapat lain mengenai teori liberalisme juga dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen bahwa terdapat beberapa asumsi dasar dari kaum liberal. Pertama, pandangan positif terhadap manusia. Kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual. Ketiga, percaya terhadap kemajuan. Keempat, negara pada hakikatnya dibentuk oleh manusia dan memiliki sifat dasar seperti manusia. Pemikiran liberal dalam studi hubungan internasional sangat erat kaitan dengan munculnya negara liberal modern. Filsuf liberal dimulai dari Jurluk abad ke-17, melihat potensi yang sangat banyak bagi kemajuan manusia dalam civil society dan perekonomian kapitalis modern. Keduanya dapat berkembang jika negara menjamin kebebasan individu. Modernitas membentuk negara yang baru dan lebih baik, bebas dari pemerintahan yang otoritas, dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Jika semua negara menerapkan prinsip ini, Jurluk mempercayai bahwa semua negara-negara itu akan saling menghargai dan saling mempercayai satu sama lain. Kaum liberal pada umumnya mengambil pandangan positif pada sifat manusia. Mereka meyakini bahwa akal pikiran manusia dan prinsip-prinsip rasional yang ada di dalam masing-masing individu dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal mengaku bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap satu hal. Di sisi lain, mereka mempercayai bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam berbagai aksi sosial yang kooperatif dan kolaboratif baik domestik atau internasional, yang dapat memberikan manfaat besar bagi setiap orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua ada liberalisme interdependensi, yang beranggapan bahwa perekonomian internasional yang meningkatkan interdependensi antar negara akan menekan dan mengurangi konflik kekerasan antar negara. Semakin besarnya tingkat interdependensi dalam hubungan internasional akan semakin mewujudkan perdamaian, dan aktor-aktor transnasional semakin penting. Kekuatan militer merupakan instrumen yang kurang berguna dan kesejahteraan menjadi tujuan utama bagi negara-negara. Seperti contohnya, Uni Eropa yang sebelumnya merupakan kawasan yang memiliki sejarah konflik yang panjang, namun telah bergerak pada stabilitas politik serta kerjasama ekonomi yang kuat, dan membawa pada pertumbuhan secara signifikan dan kawasan. Yang terakhir ada liberalisme republikan, yang berarti negara-negara demokrasi. Dan liberalisme republikan berpendapat bahwa negara demokrasi merupakan negara yang patuh pada hukum sehingga bersifat lebih damai. Dan liberalisme republikan meyakini bahwa negara demokrasi tidak mungkin melakukan intervensi atau mencari konflik dengan negara demokrasi lainnya, karena negara-negara demokrasi selalu menyelesaikan konflik politik dengan mengedepankan penyelesaian secara damai. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat variasi-variasi dalam liberalisme. Yang pertama ada internasionalisme liberal, yaitu cabang pemikiran liberal yang berpendapat bahwa ketertiban alami atau natural order telah dirusak oleh para pemimpin negara yang tidak demokratis, dan kebijakan-kebijakan kuno seperti balance of power. Kaum liberal internasionalis percaya bahwa kontrak di antara masyarakat-masyarakat di dunia melalui perdagangan dan perjalanan akan memfasilitasi bentuk hubungan internasional yang lebih damai. Dan yang kedua ada institusionalisme liberal, di mana dalam variasi ini menjelaskan bahwa pluralisme aktor dalam hubungan internasional sangat penting. Adanya integrasi dan kerjasama internasional dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada. Lalu kerjasama di dalam suatu sektor akan memperluas jangkauan dari kolaborasi antar negara.
Dan yang terakhir ada idealisme. Idealisme beranggapan bahwa pemerintah internasional harus menggunakan prosedur yang sama dengan pemerintah nasional, serta perdamaian harus dibangun melalui collective security daripada melalui sistem aliansi. Liberalisme pasca Perang Dunia Kedua terbagi menjadi 4 aliran pemikiran utama. Yang pertama ada liberalisme sosiologis. Liberalisme sosiologis menganggap bahwa hubungan transnasional merupakan aspek hubungan internasional yang penting. Hubungan transnasional adalah hubungan antara masyarakat, kelompok dengan kelompok, dan organisasi dengan organisasi yang berasal dari negara yang berbeda. Sehingga dengan kata lain, semakin kecil kapasitas keterlibatan antara pemerintah sehingga semakin banyak hubungan antara bangsa yang dapat terwujud. Contohnya seperti konferensi kemudaan seperti International Youth Conference. Perdamaian merupakan poin utama dalam liberalisme. Para liberalis mencari cara untuk mengatur negara-negara di dunia agar tetap menjaga perdamaian. Mereka percaya bahwa tidak hanya peperangan yang membawa perdamaian, tetapi juga perdamaian dapat dicapai jika adanya kerjasama dan bantuan organisasi internasional. Oleh karena itu, dibentuklah suatu organisasi yang diharapkan mampu menjaga perdamaian dunia, yaitu Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations. Hal ini mirip dengan apa yang pernah dikatakan Immanuel Kant dan tertera dalam bukunya A Working Peace System. Kant menginginkan adanya world government atau negara dunia dan perlu diciptakan collective security untuk menjaga perdamaian dunia. Namun sayang, baru beberapa tahun berjalan, LBB kemudian dibubarkan karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya. Terbukti dengan meletusnya Perang Dunia Kedua. Salah satu contoh dari perspektif ini adalah kerjasama perdagangan produk kaki ayam atau chicken leg quarter asal Amerika Serikat ke Meksiko pada 25 Juni 2003. Kerjasama ini terjalin karena didasari oleh adanya saling kebutuhan dari dua negara. Yang ketiga ada liberalisme institusional. Dalam liberalisme institusional, percaya bahwa adanya institusi internasional dapat mendorong dan memajukan kerjasama antara negara-negara. Adanya organisasi internasional mampu menjadi seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara. Dan dengan adanya institusi internasional akan membantu mengurangi rasa saling curiga antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Contohnya seperti rezim-rezim internasional seperti WTO atau organisasi regional atau Uni Eropa dan ASEAN. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus mengenai liberalisme, yaitu contoh kasus mengenai Laut Cina Selatan. Pada dasarnya, konflik Laut Cina Selatan merupakan benturan kepentingan antara 5 negara, yaitu Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Benturan kepentingan terjadi karena adanya sumber daya yang melimpah di area Laut Cina Selatan, dan fakta bahwa area tersebut merupakan jalur perdagangan internasional yang strategis. Liberalisme tidak akan mengelak bahwa terjadinya benturan kepentingan. Dalam situasi seperti itu, ada satu hal yang wajar terjadi. Namun, liberalisme tidak akan dapat mentolerir aksi Cina yang kemudian menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi benturan kepentingan tersebut. Secara normatif, liberalisme akan mengatakan bahwa Cina seharusnya mengedepankan dialog dengan 4 negara lain yang juga mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Dengan adanya dialog, liberalisme percaya bahwa gerbang menuju kerjasama yang menguntungkan semua pihak akan terbuka. Terdapat 4 negara selain Cina. Liberalisme akan menekankan bahwa Cina tidak memiliki niat jahat dalam hal klaimnya terhadap Laut Cina Selatan. Liberalisme akan berpendapat bahwa klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan terjadi karena adanya kesalahpahaman dari Cina yang tidak menyadari bahwa telah ada sebuah hukum internasional yang mengatur batas-batas dari wilayah lautan. Sebuah negara secara tegas menghadapi Cina yang seperti itu. Liberalisme akan menekankan bahwa tidak seharusnya Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei menjadi berprasangka buruk dan kemudian ikut menggunakan kekerasan. Sebaliknya, mereka harus memulai proses dialog dengan Cina untuk menyelesaikan segala kesalahpahaman yang telah terjadi. Sebagai solusinya, liberalisme akan menyarankan negara-negara yang berkonflik untuk membawa kasusnya ke sidang Majelis Umum PBB. Dan liberalisme akan sangat mendukung usaha Filipina yang bertekad untuk membawa konflik Laut Cina Selatan ke Mahkamah Internasional agar diselesaikan melalui United Nations Convention on Law of the Sea. Terima kasih yang sudah menonton video materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.